apa yang akan disampaikan oleh Kejaksaan Agung begitu dalam memori kasasi yang akan disampaikan ke Mahkamah Agung ini, Pak Hari? Nah, yang pertama tentu, sesungguhnya kami sangat responsif ya, sejak, putusan pengadilan tinggi ini bergulir, kami sudah melakukan langkah-langkah yang responsif. Tentu yang pertama, bahwa kita melakukan supervisi ya, dari Kejaksaan Agung ke Kejaksaan Tinggi, Pontianak dan juga Kejaksaan Negeri Ketapang untuk melakukan asistensi kepada jaksa penuntut umum mengambil langkah-langkah responsif, yaitu melakukan upaya kasasi, dan tentu itu sudah dilakukan. Nah, yang kedua, bahwa terkait dengan alasan-alasan mengajukan kasasi dalam perkara ini, tentu kita mengacu kepada hukum acara bahwa kami menilai hakim, dalam hal ini hakim pengadilan tinggi, tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, ya, tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Artinya seharusnya hakim pada pengadilan tinggi, Pontianak juga menyatakan bersalah terhadap yang bersangkutan sesuai pasal 158 sebagaimana yang sudah didakwa, dituntut dan diputus oleh Pengadilan Negeri, Ketapang. Saya kira begitu. Oke, baik. Kedepannya seperti apa mungkin tuntutan yang akan dilakukan begitu? Apakah sesuai dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum sebelumnya, Pak Harli? Nah, tentu saya kaitan dengan itu bahwa kami kan sudah melakukan tuntutan secara maksimal ya terhadap yang bersangkutan. Itu tadi yang saya jelaskan di awal, bahwa jaksa penuntut umum sudah menuntut yang bersangkutan 5 tahun. Dan itu adalah pidana maksimal yang diatur di dalam pasal 158 sebagaimana didakwa. Nah, hakim pada pengadilan negeri memutus 3,5 tahun. Hakim PT membebaskan. Nah, oleh karenanya di dalam memori kasasi tentu jaksa penuntut umum nanti akan menguraikan dalil-dalil yang berkaitan dengan bagaimana hakim menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya itu dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Seperti yang saya sampaikan misalnya, bahwa pertimbangan hakim PT menyatakan barang bukti berupa foto-foto tanpa caption, nah itu sangat meragukan bahwa itu adalah proses pertambangan atau proses perawatan terowongan misalnya. Yang kedua, bahwa ahli tidak dapat membedakan mana galian yang baru dan mana galian yang sudah lama, sehingga hakim berkesimpulan bahwa tidak terkait dengan penambangan ilegal. Nah, kemudian menyatakan bahwa terdakwa misalnya tidak dapat dipastikan melakukan illegal mining. Nah, saya kira pertimbangan-pertimbangan yang sangat sumir ini nanti akan di-compare dengan fakta-fakta yang sudah diverifikasi dan diperiksa dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama. Dan inilah yang akan kita ajukan di dalam memori kasasi kita, membantah bahwa sesungguhnya hakim pengadilan tinggi sebenarnya menerapkan hukum tidak sebagaimana Oke, mestinya. baik. Baik, terakhir Pak Harli begitu ya, komitmen dari Kejagung untuk terus mengawal kasus ini seperti apa, dan mungkin komitmen juga secara keseluruhan dari Kejagung terhadap pemberantasan praktik illegal mining di tanah air seperti apa, Pak Harli? Saya kira yang pertama bahwa dalam konteks penegakan hukum, khususnya dalam sistem peradilan pidana kita, memang sangat diperlukan adanya sinergitas kolaborasi di antara ciptakan atau meraih apa yang disebut dengan tujuan hukum, yaitu ada hukum yang berkepastian, berkeadilan, dan berkemanfaatan. Karena kami kira bahwa apabila misalnya kolaborasi ini tidak betul-betul satu misi, satu visi, bahwa penegakan hukum ini akan cenderung tercederai oleh adanya berbagai kepentingan, ya, berbagai penafsiran. Bahwa sesungguhnya yang perlu kita lihat di sini adalah ada harta aset negara yang hilang, ya, yang harus kita lindungi sebenarnya, sehingga penegakan hukum ini harus bisa membuat satu deterrent effect ya kepada para pelaku ini. Nah, jadi kalau seperti ini misalnya, ini saya kira amat sangat sulit bagaimana menciptakan tujuan hukum itu sendiri. Nah, yang kedua, tentu sesuai dengan kewenangan dan tugas fungsi yang diberikan oleh undang-undang kepada kami akan terus berkomitmen bagaimana menjaga aset-aset negara, bagaimana menjaga tambang-tambang kita, bagaimana menjaga sumber daya alam kita, supaya ini bisa dilakukan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Tentu
dengan melakukan upaya-upaya pencegahan, upaya-upaya penindakan sesuai dengan kewenangan yang kami miliki sebagai penuntut umum, tentu harus konsisten, komit terhadap apa yang sudah diamanatkan oleh undang-undang kepada kami. Ya.